Program Studi, Prodi, Program Doktor Pendidikan FKIP Unsri menggelar Focus Group Discussion (FGD) Dissemination of Equity Program Joint Supervision Sriwijaya University yang digelar di Room 1 Lantai 18 Hotel Arya Duta Palembang, Selasa 16/6/2026. FGD ini dihadiri langsung Dekan FKIP Unsri Dr. Hartono MA, para Wakil Dekan diantaranya Wakil Dekan 1 Dr. Rita Indrawati .MPD, Wakil Dekan 2 Dr. Didi Jaya Santri .MSI, dan Wakil Dekan 3 Prof. Dr. Ratu Ilma Indra Putri .MPD. Selain itu hadir juga Prof. Sri Sumarni MPD selaku promotor dan Ketua Pelaksana FGD, Dr. Syarifuddin MPD selaku kopromotor, Ketua Program Equity Program Prof. Dr. Insur Subriyar Nasir MS, PhD, serta tamu dari University Teknologi Malaysia, Prof. Dr. Norafandi Yahya, Dekan Faculty of Education Sciences and Technology University Teknologi Malaysia, serta Ayu Fadilah MPD, mahasiswa program Dr. FKIP Unsri, mahasiswa program S3 FKIP Unsri, dan panitia penyelenggara FGD. Dekan FKIP Unsri, Dr. Hartono MA, dalam sambutannya mengatakan, kegiatan ini harus dilaksanakan dengan harapan mendapat outcome yang tidak saja dimanfaatkan bagi mahasiswa program S3, namun juga dari FKIP Unsri dan Unsri secara umum. Apalagi dengan kehadiran semua unsur pimpinan FKIP Unsri dan Prof. Norafandi Yahya dari Universitas Teknologi Malaysia. Yang kami hormati Dekan Fakultas of Educational Sciences and Technology, Bapak Profesor Dr. Norafandi dari UTM, terima kasih hadir Pak Norafandi. Yang kami hormati pimpinan di FKIP Sriwijaya, alhamdulillah hadir semua. Ini pimpinan Wadik 1, Wadik 2, Wadik 3, menunjukkan bahwa program ini penting ya, sehingga perlu didiseminasikan di masa-masa mendatang. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru Besar, Ketua daripada program Joint Supervision yaitu Profesor Dr. Sri Sumarni MPD, para mahasiswa S3, panitia, juga guru mitra kita dari sekolah mitra hadir di sini, kemudian tim daripada Joint Supervision sendiri yaitu Dr. Syarifuddin sebagai anggota, dan semua hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah siang hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat menghadiri acara penting tentunya karena program ini tentu penting, dan oleh karena itu perlu ada FGD untuk kesuksesan program ini. Dan saya sebagai bagian daripada Joint Supervision ini yang alhamdulillah pada tahap pertama itu FKIP duluan yang mendapatkan program ini, kemudian ada tahap kedua, ada 3 program lagi menurut info dari Prof. Sugier. Jadi alhamdulillah kita dapat counterpart dari UTM yang kita banggakan. Saya dengan Prof. Norafandi ini kenal dari 2014. Saya sudah berkunjung ke sana 2014 waktu saya ketua departemen, ketua jurusan. Prof. Norafandi sudah wakil dekan. Ketua jabatan, ketua departemen ya. Jadi itu sejarahnya sehingga tahu ternyata Prof. Norafandi salah satu yang memiliki persyaratan untuk ikut sebagai Joint Supervision dalam hal ini sebagai counterpart, karena minimal high index-nya 20 minimal, betul Prof. Sugier? Minimal. Jadi kebetulan Prof. Norafandi sudah 28 ya Prof. 31, nah terkini sudah 31 high index-nya. Itu luar biasa, artinya memang sudah memenuhi syarat. Jadi tentu ini sebagai trigger daripada kita, walaupun sudah lama kenal dengan UTM dari Rektor Pak Anies pada waktu itu dan Datuk Fauzi. Kita juga tidak kalah dengan engineering tentunya, artinya kerjasama di level education tentunya. Nah, engineering sudah leading duluan ya dari Prof. Anies pada masanya, dan kita education menyusul. Tentu kegiatan ini akan mengangkat program kerja rektor. Ada 6 program kerja rektor, salah satunya internasionalisasi.
dan FKIP sudah berkontribusi. Untuk existing sekarang Prof. Sugier, mahasiswa internasional Desember 2025 ada 21 international student di FKIP dari 7 negara. Nah, jadi Desember 2005 terdata. Ke depan akan kita tingkatkan lagi sejalan dengan program daripada universitas, program dari Equity LPDP ini. Jadi program ini untuk mahasiswa PhD, yaitu Ibu Ayu, ya, Ayu Fadila, yang bersama-sama ditargetkan untuk bisa sukses publish di jurnal bereputasi Q1. Nah, kalau bisa tier 1 ya, top tier, ya, top tier kalau bisa. Jadi dengan piawaian dari tim, tentunya dari Prof. Norfandi yang menurut info memang dari awal ada coaching klinik untuk artikel di UTM supaya bisa publish secara lancar di jurnal bereputasi. Tentu dengan expertise, pengalaman, beliau bisa membantu tim joint supervision Ibu Ayu dalam hal kesuksesan untuk publish di jurnal bereputasi. Lalu keep in touch dengan beliau untuk terus mensukseskan sampai ke publish tentunya. Mudah-mudahan kegiatan ini akan terus berlangsung dan selama 4 hari ya, sampai dengan hari Jumat, dan Sabtu pagi pun masih ada diskusi kecil sambil sarapan nanti terkaitan dengan publikasi. Dalam hal ini kegiatan-kegiatan sampingan daripada Equity ini adalah kuliah tamu, prosedur, kemudian external examiner, workshop dalam hal ini, dan tentunya diskusi-diskusi kecil terkait dengan dosen-dosen yang ingin di coaching klinik papernya yang sudah ada paper agar bisa sukses masuk ke jurnal reputasi. Begitu juga mahasiswa S3 yang lain tentunya yang sudah memiliki paper, yang termasuk saya sendiri juga mengirim paper dengan. Sementara itu, Ketua Program Equity Program, Profesor Dr. Insinyur Subriar Nasir MS, PhD, dalam sambutannya sekaligus membuka kegiatan, pada kesempatan ini menjelaskan kegiatan FGD ini merupakan lanjutan dari diraihnya hibah dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP melalui skema Equity Joint Supervision oleh dosen dan mahasiswa program Doktor Pendidikan Unsri. FKIP Unsri telah melakukan kegiatan ini kerjasama dengan University Teknologi Malaysia. FDG ini adalah salah satu aktivitasnya. Equity adalah salah satu program yang diberikan kementerian yang diperuntukkan bagi 23 perguruan tinggi negeri berbadan hukum seperti UI, ITB, dan 7 perguruan tinggi lainnya. Unsri berkesempatan terlibat tahun ini, kata Prof. Subriar. Oleh program Equity Universitas Sriwijaya. Bapak dan Ibu, para peserta yang lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Kalau dilihat di foto yang terpampang di situ ada Ibu Ayu Fadila, ada Pak Dr. Saripudin. Ya. Semua tamu yang sempat hadir, bersyukur kita kepada Allah SWT. Kita masih berikan rahmat dan karunia-Nya pada sore hari ini, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan salah satu aktiviti dari 22 aktivitas program Equity, yaitu Joint Supervision. Jadi Joint Supervision ini adalah membimbing mahasiswa program doktoral dengan pembimbing gabungan. Jadi ada dari Unsri dan ada dari luar Unsri. Nah, pada kesempatan ini FKIP telah melakukan kegiatan ini dengan bekerjasama dengan University Teknologi Malaysia.
Prof. Nur Afandi Yahaya, ini adalah Dean of Faculty of Educational Sciences and Technology. Nah, tadi saya sempat menyinggung, rupanya sudah berubah nama FKIP di luar sana, jadi UTM. Sciences and Technology itu ikut dilibatkan dalam mendidik, ya, bukan hanya calon guru. Jadi mohon maaf, ini sepertinya kita mesti bergerak juga untuk melakukan perubahan itu. Saya dengar juga dari Prof. Nur Afandi tadi bahwa baru tahun kemarin ya berubah. Ya. Nah, jadi tadinya juga education and teaching seperti itu, tapi ternyata sudah berubah dari educational sciences and technology. Jadi melibatkan teknologi juga di dalam kegiatan pengajaran. Baik, menyinggung bahwa equity ini adalah salah satu program yang dicanangkan oleh kementerian, dalam hal ini Kemenristek PP ya, bersama dengan LPDP, bahwa mereka mempersiapkan sejumlah grant, jumlah dana yang diperuntukkan untuk 23 perguruan tinggi negeri berbadan hukum, dan tentunya Unsri termasuk yang terlibat di tahun ini. Ya. Namun sebelumnya 7 perguruan tinggi seperti UI, ITB, dan lain-lain, UGM itu telah mendapatkan pendanaan equity ini sejak beberapa tahun yang silam. Equity ini adalah program yang pada dasarnya ya, berbasis pada SDGs, jadi Sustainable Development Goals yang dicanangkan oleh United Nations, di mana kita memilih 4 SDGs dari 17 yang ada. Yang pertama itu adalah SDGs 3, itu Good Health and Well-being. Kemudian SDG 4, Quality Education. SDG 6, Clean Water and Sanitation. Dan SDG 13, Climate Action. Nah, ini kegiatan ini pas sekali saya lihat sangat berkaitan Prof. Afandi dengan SDG 4, jadi Quality Education. Nah, dengan berjalannya kegiatan ini ya kita berharap terjadi peningkatan yang signifikan, seperti sambutan Pak Dekan tadi bahwa FKIP itu sudah leading ya, ratingnya di THI, Time Higher Education Impact Rating 100 ya. Ini sangat baik sekali dan sudah menyalip fakultas lain seperti FK dan juga engineering. Ya, jadi saya ucapkan selamat Pak Dekan. Nah, mudah-mudahan kegiatan yang disupport oleh equity nantinya akan lebih mempercepat pencapaian-pencapaian di level internasional bagi FKIP, dan saya yakin FKIP ini termasuk yang paling getol di equity, yang paling banyak dosennya yang ikut terlibat. Karena mungkin SDG 4 tadi ya Dr. Rono ya. Jadi quality education itu dipromotor oleh Prof. Ratu Ilma yang senyum itu. Dia banyak sekali melibatkan staf FKIP maupun student ke luar negeri. Nah, pada kesempatan ini terkait dengan itu, saya informasikan bahwa equity masih menyediakan dana untuk inbound student. Jadi kita bisa invite dari UTM ke sini. Silakan FKIP manfaatkan itu sampai bertukar pengetahuan, meningkatkan kolaborasi antar universiti, kemudian juga menjaga keberlanjutan pendidikan masa depan yang terus terang di era AI seperti ini bukan saja engineering, agriculture, tapi juga FKIP itu dituntut untuk segera
ikut terlibat di dalam pemanfaatan AI. Ya, jangan sampai nanti saya berimajinasi nanti anak-anak itu cukup gurunya dari AI. Nah, ini yang berbahaya. Nah, barangkali perlu diantisipasi apakah di dalam bentuk nanti ada penyesuaian kurikulum ataupun apalah, ya, Bapak dan Ibu pasti lebih paham ya, terkait dengan hal tersebut. Dan terakhir, saya berharap kegiatan seperti ini akan menjadi platform bagi kita selain sharing pengetahuan, kemudian juga bertukar ide, ya, sekaligus membangun kolaborasi antar universitas. Mudah-mudahan ke depan kegiatan-kegiatan seperti ini ya, dan equity juga tetap ada. Ya. Kita berdoa jangan nanti dialihkan ke MBG. Terus ya, ada sambutan singkat kami. Tadinya saya sudah menghafal bahasa Inggris itu, saya bikin di sini tadi. Cuma daripada panitia nanti bayar honornya tinggi, lebih baik saya bahasa Indonesia saja. Ini Indonesia juga saya buat. Oh, ini semalam-malam ini mau buat konsep ini. Ya, alhamdulillah bertemunya kita di tempat ini ada rasa semacam gembira, ya. Senang bahwa kegiatan-kegiatan equity itu bisa berlangsung dengan sukses. Dan mohon maaf kemarin saya belum bisa hadir karena ada kegiatan lain, dan ikut wisuda dan mendampingi Pak Rektor juga bersama Pak Anies yang mengunjungi laboratorium baru di Indralaya. Saya kira itu saja Bapak dan Ibu. Sekali lagi selamat melaksanakan ini. Semoga sukses. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Ya, dan secara resmi kegiatan Focus Group Discussion Dissemination of Equity Program Joint Supervision Sriwijaya University Tuesday tanggal 16 Jun 2026 di Area Wita Hotel Palembang kita buka secara resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tempat yang sama, Prof. Dr. Norafandi Yahaya dalam sambutannya menyatakan rasa gembira atas kerjasama yang terjalin antara FKIP Unsri dan Universitas Teknologi Malaysia. Terima kasih sudah menerima kehadiran saya. Harapan kami dengan adanya kegiatan ini bisa saling bertukar informasi dan pengalaman. Kami tidak segan berbagi, silahkan kita berdiskusi selama beberapa hari saya di sini. Katanya yang pada kesempatan ini sempat membeberkan temuan University Teknologi Malaysia yang terus berpacu meningkatkan mutu dan kualitas secara dunia. Dan saya, Prof. Sri Sumarni yang bukan promoter, kami selalu berbincang secara online saja. Hari ini bertemu, alhamdulillah, dosen-dosen Pak Dr. Sarifudin pun sempat saya bermusyawarat secara online. Dan Ibu Ayu saya bisa selalu berkomunikasi untuk datang ke sini. Jadi terima kasih Ibu Ayu bertemu pada hari ini. Semua guru-guru, kalau di Malaysia dipanggil cikgu-cikgu, dan dosen-dosen yang hadir pada hari ini, terima kasih kerana menerima saya seadanya. Terima kasih. Dan harapan saya sebenarnya sebab kami di UTM, kami diletakkan macam Pak Subri beritahu tadi, Prof. Subri beritahu, memang KPI kami ini saya diletakkan beban yang sangat besar sebenarnya. Pada tahun 2030, sekarang di FAST, kami bagi FAST, Faculty of Educational Sciences and Technology, dalam singkatannya FAST, kami diletakkan akan berada di kedudukan top 100 dunia untuk UTM dan juga subject education. Jadi itu antara cabaran besar saya sebagai dekan. Dan ini baru saja dilancarkan pada tahun ini. Jadi pada tahun ini, dan bukunya telah diserahkan kepada semua dekan-dekan. Jadi itu KPI saya yang sangat besar bagi saya dan beban yang agak tinggi.
diletakkan top 100. Sekarang ni kami berada top 150, top 200 sekarang ni untuk prime higher education dan top 200 untuk QS ranking untuk subject education. Kami sedang merangka pelan bagaimana untuk meningkatkan lagi ranking ke top 100 untuk subject education dan UTM. UTM sekarang berada 153. Jadi pada 18 hari bulan ini, 18 ke 19 ada pengumuman yang lebih penting untuk tahun hadapan. Jadi kami berdoa sebenarnya untuk sama-sama kita, saya ingat Unsri dan UTM sama-sama mendapat manfaat dari kolaborasi ini. Jadi sebenarnya saya di sini sepanjang saya beritahu dengan Pak Antono tadi, sepanjang saya berada di sini saya membuka semua pihak sama dosen-dosen untuk sekiranya ada artikel-artikel yang perlu ada review sebelum dihantar boleh serahkan kepada saya. Sebab kami punya strategi agak berbeza sedikit kerana sebenarnya 10 tahun, 12 tahun yang lepas kami mempunyai KPI yang sangat ketat. Saya beritahu maklumkan dengan Prof. Bapak Subir ni tentang kami kena mencapai 60% untuk gajinya dinaikkan. Jadi untuk mencapai KPI tersebut dipanggil ELPBT. ELPBT itu adalah KPI yang diukur untuk semua dosen-dosen di UTM, dan sekiranya tidak mencapai 60 maka mereka tidak akan dinaikkan gaji, dan 60 tidak naik gaji dan juga akan dimasukkan dalam satu istilahnya adalah termination. Prof. Dr. Sri Sumarni MPD sebagai promotor dan juga ketua pelaksana FGD mengatakan, untuk pertama kalinya, dosen dan mahasiswa program Doktor Pendidikan Universitas Sriwijaya (UNSY) berhasil meraihnya hibah dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) melalui skema Equity Joint Supervision. Pencapaian ini menjadi tonggak penting dalam pengembangan riset internasional di lingkungan UNSY, sekaligus memperkuat posisi institusi dalam jejaring akademik global. Sebagai promotor dan ko-promotor, diharapkan hasil disertasi ini dapat tembus di Q1 dan Q3, ujar Prof. Sri Sumarni.